Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Suara sirine ambulan menggema di antara gedung-gedung proyek. Kamera memperlihatkan helm berserakan, bendera merah putih terinjak lumpur, dan asap membumbung dari sisa spanduk terbakar. Suasana mencekam di lokasi pembangunan Bangsar Hill Park, Malaysia. Di negeri orang, seharusnya kami hanya bekerja, tapi hari itu semuanya berubah. Namanya Saad Latif, seorang buruh migran asal Madura. Ia tak pernah mencari musuh, tapi justru terjebak di medan pertempuran yang tak pernah ia inginkan. Ketika tubuhnya dipukuli, ia tetap memilih menyelamatkan. Ketika bangsanya disalahkan, ia tetap berdiri dan berbicara. Aku pulang bukan karena kalah, tapi untuk menyuarakan yang tak bisa bersuara. Makin memanas, usai pengeroyokan, buruh Bangladesh gelar aksi tandingan. Inilah kisah nyata tentang keberanian, ketegangan antar bangsa dan perjuangan seorang TKI yang berani menghadapi semuanya sendirian. Bentrok di proyek Bangsar Hill, TKI asal Madura dikeroyok 30 orang sekaligus. Kuala Lumpur, 14 Juli 2025. Hari itu langit Kuala Lumpur menyengat. Panas bukan main. Di proyek Bangsar Hill Park, ratusan buruh mulai bekerja sejak pagi. Debu beterbangan, suara gergaji dan las bergema dari berbagai sudut. Sebuah proyek mewah yang akan menjadi kompleks apartemen bagi para elit ibu kota. Tapi di balik kemewahan masa depan itu, hari itu berubah menjadi ladang kekerasan yang tak akan pernah dilupakan para pekerja. Di antara para buruh itu, ada seorang pria kurus berkulit gelap, mengenakan helm kusam dan kaos dalam yang sudah pudar warnanya. Dialah Saad Latif, 34 tahun, pria asal Sampang, Madura. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia. Meski pendiam, Saad dikenal sebagai pekerja tangguh dan jarang mengeluh. Dalam komunitas pekerja Indonesia di kawasan itu, ia dihormati. Bukan karena uang atau jabatan, tapi karena sikapnya yang jujur dan berani kalau diperlakukan tak adil. Siang itu, saat tengah mengangkat besi panjang ke lantai 2, Saad tiba-tiba merasa terganggu oleh suara las yang sangat dekat di belakangnya. Ia menoleh. Seorang pekerja asal Bangladesh, Rejwan, menyala-nyalakan alat potong logam tanpa memperhatikan bahwa bara apinya hampir menyambar lengan Saad. "Oi, jaga alatmu, api hampir kena bajuku!" teriak Saad dalam bahasa Melayu yang keras tapi wajar. Namun Rejwan tak terima. Ia mencibir dan menjawab dengan nada tinggi dalam bahasa Bengali, lalu meludah ke samping. Beberapa rekan sesama pekerja Bangladesh langsung mendekat, mendengar suara keras itu. Dalam waktu pindad, suasana berubah tegang. "Kau pikir siapa kau mau atur kerja kami?" kata Rejwan, mendekat dengan mata menyala. Saad tak mundur. "Kita kerja di tempat sama, bukan berarti kau bisa seenaknya," sahutnya. Tiba-tiba, dari sisi kiri dan kanan, puluhan pekerja Bangladesh mulai mendekat. Dalam hitungan menit, lebih dari 30 orang mengepung Saad Latif, membentuk lingkaran dan mulai mendorongnya dari segala arah. "Saad!" teriak Imam, sahabat satu kampungnya yang baru keluar dari toilet proyek. Tapi semua sudah terlambat. Tendangan pertama mendarat di perut, diikuti pukulan dari belakang yang membuat Saad tersungkur. Helmnya terlempar, tubuhnya dihajar, tanpa ampun. Ada yang menendang punggungnya, ada yang menghantam dengan obeng panjang, dan bahkan satu orang menggunakan palu kecil proyek memukul lututnya. Jeritan dan teriakan terdengar dari para pekerja Indonesia lainnya yang menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalai. Tapi mereka juga takut karena jumlah lawan tak main-main. Di sisi proyek yang lain, seorang TKI perempuan bernama Dewi Rahma yang merekam proses pekerjaan untuk laporan ke mandor tercengang melihat kekacauan itu. Refleks, ia mengangkat ponsel dan mulai merekam. Dalam durasi 57 detik, seluruh dunia akan menyaksikan kekejian itu. Saat dihantam berkali-kali dalam kondisi tak berdaya, tanpa satupun aparat proyek datang melerai. Video itu langsung diunggah ke media sosial oleh adik Dewi di tanah air. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video pengeroyokan itu viral. Twitter, TikTok, Instagram, semua penuh komentar marah. Tagar keadilan untuk Saad dan stop pengeroyokan TKI langsung menjadi trending topik. Polisi di Raja Malaysia datang sekitar 1 jam setelah kejadian. Terlambat. Saad sudah dibawa ke hospital Kuala Lumpur oleh rekan-rekannya.
Tubuhnya nyaris tak bisa dikenali. Wajahnya membengkak, pelipis sobek, bibir pecah, tulang rusuk patah dan matanya membiru parah, tak sadarkan diri. Dewi yang ikut mendampingi ke rumah sakit, menggenggam tangan Saat sepanjang perjalanan. "Bangun Saat, kau belum kirim uang buat emakmu bulan ini," bisiknya pelan, suaranya gemetar menahan tangis. Di ruang intensive care unit, Dr. Chen Meilin, dokter senior rumah sakit memberi keterangan singkat. Pasien mengalami trauma kepala ringan, 2 tulang rusuk retak dan memar berat di seluruh tubuh, tapi ia masih bertahan. KBRI Kuala Lumpur langsung mengirim tim untuk mendampingi. Pak Roni Darmawan, atase ketenagakerjaan, tiba malam itu juga. "Ini bukan kasus biasa, kami sudah melaporkan ke Menlu RI dan akan mendesak proses hukum," ujarnya tegas. Sementara itu, di hostel pekerja Indonesia di kawasan Jalan Ipoh, suasana memanas. Puluhan TKI dari Madura dan Jawa Timur berkumpul membahas kejadian itu. Imam, sahabat Saat, berdiri dengan wajah merah padam. "Kalau hukum Malaysia nggak adil, kita yang balas. Kita bukan budak." Beberapa yang lain mulai menyebut nama-nama pelaku, tempat tinggal mereka, hingga shift kerja. Kabar makin panas ketika beredar pesan berantai bahwa bukan hanya Saat, tapi 2 TKI lainnya dari Johor juga sempat mengalami serangan serupa beberapa hari sebelumnya. PDRM akhirnya menangkap 9 pelaku utama, namun video menunjukkan lebih dari 20 orang terlibat. Proses hukum masih berjalan, tapi komunitas pekerja Indonesia sudah tak percaya. Ketakutan mulai menjalar, apalagi ketika terdengar kabar bahwa sekelompok pekerja Bangladesh malah membentuk barikade di lokasi proyek lain, menuntut perlindungan, dan menyatakan bahwa merekalah yang merasa terancam. Sementara itu, di ranjang rumah sakit, Saat mulai membuka mata. Pandangannya buram, tapi suara lirih dari Dewi membuatnya sadar bahwa ia masih hidup. "Kau bangun juga Saat." Dengan suara serak, nafasnya masih lemah, Saat berkata, "Aku masih di Malaysia ya? Atau udah pulang ke kubur?" Dewi tak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan lelaki itu dan berbisik pelan, "Belum Saat, tapi dunia sedang gempar karena kau." Insiden ini hanyalah awal. Karena keesokan harinya, pekerja Bangladesh menggelar aksi unjuk kekuatan, menyatakan bahwa mereka siap melawan jika terus disudutkan. Situasi di Malaysia resmi memasuki fase genting, dan di tengahnya, seorang TKI bernama Saat Latif menjadi simbol perlawanan. Saat masih bernapas, tapi luka mendalam. Hospital Kuala Lumpur, pukul 19.47 waktu setempat. Lampu-lampu ruang gawat darurat menyinari tubuh penuh luka Saat Latif yang dibaringkan di ranjang nomor 7. Di sekelilingnya, tim medis bekerja tanpa banyak bicara. Wajah Saat bengkak di banyak bagian, pelipisnya robek, dadanya membiru, dan tulang kering kaki kirinya tampak membengkak tak wajar. Di balik kaca ruang tunggu ICU, Dewi Rahma, buruh migran asal Bangkalan yang sudah seperti adik bagi Saat, memegangi ujung syal hitamnya yang basah oleh air mata. Tangannya gemetar, mencoba tetap tenang saat menjawab pertanyaan dari staf KBRI yang datang mendampingi. "Saya yang rekam kejadian itu, Pak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saat nggak sempat melawan, mereka jatuhin dia kayak binatang," katanya pelan. 1 jam berlalu, kemudian 2. Saat belum sadar, tapi denyut nadi dan pernapasannya perlahan stabil. Dokter menyebut bahwa ia mengalami cedera kepala ringan dan retakan di 2 tulang rusuk, tapi tidak mengalami pendarahan otak. Beruntung, sangat beruntung. Kalau saja hantaman terakhir itu sedikit lebih keras, dia mungkin tak akan selamat. Sementara itu, di media sosial, nama Saat Latif menjadi topik hangat. Video berdurasi 57 detik yang direkam Dewi telah ditonton lebih dari 3 juta kali dalam waktu kurang dari sehari. Warganet Indonesia, khususnya komunitas diaspora, membanjiri media sosial dengan tagar #keadilan untuk Saat, #stop pengeroyokan TKI, #kami bukan budak. Komentar mengalir deras. Ada yang mengecam para pelaku, ada yang mempertanyakan perlindungan pemerintah,
Dan ada pula yang mulai memprovokasi balasan. Kalau pemerintah diam, kami yang akan bertindak. Jangan biarkan saudara kami diinjak-injak di negeri orang. Tulis akun @TNI Hati Rakyat. Di tempat terpisah, di Jalan Kelang Lama, puluhan TKI berkumpul di sebuah mes sempit yang dihuni bersama. Suasana mencekam. Imam, sahabat dekat Saat, berdiri di tengah ruangan dengan mata merah. Dia masih mengenakan sepatu kerja, belum sempat mandi sejak kejadian. Kita ini cuma buruh, iya. Tapi bukan berarti boleh dipukuli kayak anjing. Suaranya bergetar menahan marah. Kalau mereka berani hajar satu dari kita, bisa jadi besok giliran kita. Ucapan Imam disambut geram. Beberapa TKI lain mulai menyebarkan lokasi mes para pekerja Bangladesh yang terlibat. Bahkan ada yang mengusulkan untuk datang malam itu juga. Sudah cukup sabar kita ini. Kalau polisi cuma tangkap 9 orang, padahal yang mukul jelas-jelas lebih dari 20, artinya mereka main mata. Kekhawatiran mulai menjalar. Kepanikan kecil berubah menjadi amarah kolektif. Sementara itu, PDRM atau Polisi Diraja Malaysia menggelar konferensi pers terbatas. Mereka menyatakan bahwa 9 orang pekerja asal Bangladesh telah ditangkap dan akan ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tapi saat ditanya mengapa baru 9, padahal bukti video menunjukkan jelas lebih dari 20 pelaku, jawaban mereka diplomatis. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan meninjau rekaman video. Penyelidikan masih berlangsung. Namun pernyataan itu tak memuaskan siapapun di pihak WNI. Pak Roni Darmawan, Atase Ketenagakerjaan KBRI, dalam wawancara terpisah menyatakan, "Kami menghormati proses hukum di Malaysia, tapi kami juga punya batas kesabaran. KBRI akan mendesak investigasi menyeluruh. Korban tidak boleh dibiarkan menjadi statistik." Kembali ke rumah sakit, pukul 03.18 dini hari, tubuh Saat sedikit bergerak. Jari-jarinya menegang, lalu pelan-pelan membuka mata. Pandangannya kabur, tapi suara tangisan Dewi membimbingnya kembali ke kesadaran. Mas Saat, ini aku, Dewi. Aku masih di Malaysia ya?" gumamnya lirih. "Masih, dan semua orang sekarang bicara tentang Mas. Semua orang marah." Butuh waktu baginya untuk memahami apa yang telah terjadi. Tapi yang jelas, Saat Latif hidup. Dan keberadaannya kini menjadi simbol kemarahan rakyat Indonesia di luar negeri. Namun sebelum pagi benar-benar tiba, kabar lain mulai tersebar. Di proyek lain, kawasan Sri Gombak, sekelompok pekerja Bangladesh mulai membentuk barikade dari kayu dan besi, menolak bekerja sebelum teman-teman mereka dibebaskan. Mereka mengklaim bahwa merekalah yang diprovokasi oleh Saat dan menyatakan bahwa mereka hanya membela diri. Berita ini seperti bensin disiram ke api. Di beberapa komunitas pekerja migran Indonesia, terutama dari Madura, aksi itu dianggap sebagai bentuk arogansi dan pelecehan terbuka. Mereka merasa tidak hanya diserang secara fisik, tapi juga secara moral. Puluhan pesan mulai beredar ceng. Kalau mereka siap perang, kita juga siap. Kita tidak takut, kita hanya diam karena sabar. Kita buktikan, orang Madura tak akan tinggal diam. Pihak Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur mulai waspada. Duta Besar Hermono mengeluarkan pernyataan, "Kami menghimbau seluruh WNI agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan balasan. Percayakan proses ini kepada pihak berwenang. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan." Namun ketenangan bukan lagi mudah ditegakkan saat harga diri sudah diinjak. Malam semakin panjang, dan dunia buruh migran Malaysia kini seperti berjalan di atas bara. Di satu sisi, seorang pria bernama Saat Latif terbaring dengan luka-luka sebagai bukti kekerasan brutal. Di sisi lain, kelompok yang memukulinya kini membalik narasi dan menyatakan bahwa merekalah
korban. Dan semuanya baru saja dimulai. Pagi belum benar-benar hangat saat mobil polisi Malaysia berplat biru menyusuri jalan sempit menuju mes buruh Bangladesh di kawasan Jalan Pantai Baharu. Di dalam mobil, 2 anggota PDRM berpakaian preman memegang lembaran foto yang diperbesar dari rekaman video pengeroyokan saat Latif. Sementara itu, di dalam mes tersebut, para pekerja Bangladesh mulai gelisah. Kabar penangkapan teman-teman mereka malam sebelumnya menyebar cepat. Ada yang mulai membereskan pakaian, ada pula yang coba menghubungi mandor mereka. Namun semua tahu, polisi sudah mendekat. "Satu mobil berhenti, itu mereka! Cepat, sembunyi di loteng!" Tapi sudah terlambat. Dari total 30-an orang yang terlibat, dalam video 9 orang telah berhasil ditangkap dalam 48 jam pertama. Mereka yang sempat kabur kini mulai satu persatu terendus oleh aparat karena wajah mereka sudah tersebar luas, bahkan di komunitas pekerja migran sendiri. Komisaris Datuk Sahar Abrahman, juru bicara PDRM, dalam jumpa pers menyatakan, "Kami telah mengidentifikasi lebih dari 15 wajah pelaku tambahan dan sedang melakukan pengejaran. Kami tidak akan mentolerir kekerasan antar pekerja, terutama yang bersifat rasial atau kelompok." Namun, alih-alih meredakan situasi, justru pernyataan berikutnya memicu badai. "Kami juga akan memanggil korban saat Latif untuk dimintai keterangan karena dugaan adanya pemicu pertikaian sebelumnya." Kata-kata itu menghantam keras, dianggap sebagai upaya menyalahkan korban bahkan ketika saat masih belum pulih sepenuhnya. Di Hospital Kuala Lumpur, saat yang masih terbaring dengan tubuh penuh perban, akhirnya menerima kunjungan 2 penyidik PDRM. Wajahnya pucat, suara lirih, tapi ia coba kuat. "Saya tidak pernah memulai. Mereka menuduh saya bawa parang ke proyek. Cek CCTV. Saya datang hanya bawa bor tangan dan helm," ucapnya dengan suara serak. Penyidik mencatat, namun tatapan mereka tak bisa disembunyikan. Ada kesan bahwa tekanan politik dari kelompok tertentu mulai merembes ke dalam proses hukum. Sementara itu, di gedung KBRI Kuala Lumpur, rapat darurat digelar. Duta Besar Hermono, Atase Ketenagakerjaan Pak Roni, dan perwakilan Organisasi Buruh Migran Indonesia menghadiri pertemuan tertutup selama 2 jam. "Situasinya genting. Jika penanganan aparat dianggap tidak adil, akan ada kemungkinan bentrok horizontal," ujar Hermono dengan nada khawatir. "Kami meminta kepada PDRM untuk fokus pada pelaku kekerasan terlebih dahulu. Jangan membuat korban jadi kambing hitam." Namun kekhawatiran itu nyata. Di Gombak malam harinya, ratusan buruh Bangladesh mulai turun ke jalan. Mereka bukan hanya memprotes penangkapan rekan-rekannya, tetapi mulai membawa spanduk dan poster bertuliskan, "Free our friends! We are workers, not criminals! Stop discrimination against Bangladeshis!" Mereka menuding pihak Indonesia menyebarkan video yang dimanipulasi dan menyudutkan warga mereka. Aksi itu mendapat dukungan dari sejumlah LSM pro-imigran di Malaysia yang mulai mempolitisasi insiden ini sebagai konflik antara negara pengirim pekerja migran. Di titik ini, konflik tak lagi personal. Ini sudah menjadi pertarungan citra antar komunitas. Di sisi lain, komunitas TKI di Malaysia pun tak tinggal diam. Di Klang, Sepang, dan Cyberjaya, sejumlah komunitas buruh Indonesia mulai menggelar konsolidasi. Mereka menyusun petisi, mendesak pemerintah Indonesia untuk 1. Mendorong penyelidikan independen. 2. Mengawal proses hukum agar pelaku dihukum setimpal. 3. Memulangkan saat Latif setelah sembuh dan memberikan perlindungan hukum. Namun di luar forum resmi, suara-suara perlawanan juga mulai menggema. "Jangan tunggu nyawa kami melayang baru kalian peduli," ujar imam dalam video yang viral. "Kalau mereka bisa ngebukin kami seenaknya, kenapa kami tak boleh bela diri?" Dampaknya langsung terasa. Pihak perusahaan Bangsar Hill Park yang selama ini diam akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam surat elektroniknya,
Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut dan sedang meninjau kontrak kerja subkontraktor yang mempekerjakan para pelaku. Keamanan tenaga kerja adalah prioritas kami. Tapi publik bertanya, kenapa diam di awal? Di tengah semua ini, saat Latif akhirnya diberikan waktu berbicara kepada media lokal dari ranjang rumah sakitnya. Dalam wawancara singkat, ia mengucapkan kalimat sederhana, namun mengguncangkan. Saya hanya ingin kerja kirim uang ke ibu saya di Madura. Tapi sekarang saya dipukul, saya dituduh, saya diseret ke politik yang bukan urusan saya. Matanya berkaca-kaca. Saya bukan pahlawan, saya hanya ingin pulang dalam keadaan hidup. Namun pulang belum tentu semudah itu, karena kabar terakhir menyebutkan bahwa sekelompok pekerja Indonesia di proyek Petalinjaya telah bertegangan dengan kelompok Bangladesh, saling lempar helm dan botol hingga pihak keamanan harus turun tangan. Dan di sisi lain, aparat menyebutkan mereka tengah menyelidiki siapa yang menyebarkan video pengeroyokan pertama karena dianggap memperkeruh suasana. Orang itu tak lain adalah Dewi Rahma. Ia kini bersembunyi karena khawatir ditangkap. Padahal tanpa videonya, dunia tak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat. Malam di Kuala Lumpur kini tak lagi sunyi. Di balik gemerlap kota, api dendam dan ketidakadilan perlahan menyala. Dan saat Latif, buruh dari Bangkalan itu, kini tak hanya menyimpan luka di tubuh, tapi juga luka yang menganga di dalam hati. Karena tahu, kebenaran kadang tak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Bendera berkibar di proyek, buruh Indonesia dan Bangladesh siap perang. Hari itu, mentari Kuala Lumpur belum terlalu tinggi ketika sebuah pemandangan tak biasa mengejutkan pekerja di lokasi pembangunan Bangsar Hill Park. Sebuah tiang bambu berdiri kokoh di atap kontainer logistik dan di ujungnya berkibar bendera merah putih dikelilingi oleh ikatan pita hitam. Di bawah tiang itu berdiri belasan pria, buruh migran asal Indonesia, dengan wajah-wajah penuh tekad. Mereka berdiri diam, membentuk barisan dan mengenakan kaos oblong bertuliskan Bangsar Crew, Indonesia Pride. Dan tidak lama setelahnya, tak jauh dari sana, sekelompok buruh Bangladesh merespons dengan cepat. Mereka memasang bendera Bangladesh di ujung kren kecil di sisi proyek lainnya. Pekerja dan mandor mulai berlarian. Beberapa mencoba menenangkan situasi, tapi aura konfrontasi sudah terlanjur menyebar seperti bara api ditiup angin. Kabar tentang bendera itu menyebar cepat di media sosial. Video pendek berdurasi 17 detik yang memperlihatkan dua kelompok berdiri berhadapan, masing-masing mengibarkan bendera nasional mereka, viral dengan caption, "Ini bukan proyek lagi, ini sudah kayak medan perang." Sementara itu, saat Latif, korban pengeroyokan yang masih dirawat, hanya bisa menyaksikan perkembangan ini lewat televisi rumah sakit. Matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kembali kerja. Tapi sekarang, semuanya jadi kacau." Situasi memanas dengan cepat. Pihak perusahaan mulai kehilangan kendali. Subkontraktor utama yang mempekerjakan kedua kelompok memutuskan menghentikan sementara aktivitas proyek selama 48 jam. "Situasi sudah tidak kondusif. Kami takut terjadi bentrokan terbuka," ujar sang pengawas kepada media lokal. Langkah itu bukannya meredakan, malah membuat para buruh kehilangan arah. Puluhan dari mereka keluar dari mes, berkerumun di luar gerbang proyek, membawa spanduk dan seruan-seruan bernada nasionalisme. "Jangan sentuh saudara kami! Indonesia tidak diam! Kami datang kerja, bukan untuk diinjak!" Sementara dari sisi lain, kelompok buruh Bangladesh menyuarakan hal serupa. "Kami bukan binatang! Kami diburu seperti kriminal! Bangladesh bangkit!" Aparat mulai turun tangan lebih keras. PDRM dan relawan Malaysia dikerahkan untuk menjaga area-area rawan, termasuk mes buruh di Ceras, Gombak, dan Sentul. Operasi intelijen pun mulai berjalan. Namun di balik semua itu, api dendam dan identitas sudah terlalu dalam tertanam.
Di Sepang, sekelompok buruh Indonesia yang tergabung dalam komunitas informal perantau garis depan melakukan rapat terbatas. Pimpinannya, seorang pria berbadan besar bernama Wayan Junaidi, berkata, "Kalau mereka berani angkat tangan ke orang kita, maka kita harus tunjukkan bahwa kita tidak takut." Wayan bukan provokator biasa. Ia pernah terlibat bentrok buruh dengan kelompok Nepal 2 tahun sebelumnya, dan kini dianggap simbol perlawanan di kalangan TKI. Sementara di sisi Bangladesh, muncul nama Rehman Ali, buruh senior di Shah Alam yang kini menggalang solidaritas melalui grup WhatsApp dan Facebook. Dalam salah satu postingannya yang kini dihapus, ia menulis, "Kalau mereka serang kami tidak akan diam. Darah kami pun sama panasnya." KBRI Kuala Lumpur bergerak cepat. Atase Ketenagakerjaan Roni Saputra dan timnya melakukan pendekatan langsung ke mes-mes pekerja Indonesia. Dalam dialog terbuka di kawasan Cyberjaya, Roni berkata, "Jangan bawa pulang dendam. Kita datang ke negeri orang dengan harga diri, tapi juga dengan akal sehat. Biarkan hukum berjalan." Namun seorang buruh muda bernama Udin yang menyaksikan langsung pengeroyokan terhadap Saat menyahut dengan suara tinggi, "Kalau hukum berjalan adil, kenapa teman kami yang babak belur malah diseret juga ke penyidikan?" Hening sejenak. Lalu tepuk tangan meriah menggema. Tanda bahwa suara Udin adalah suara mayoritas. Hari itu, media-media Malaysia memuat headline besar. Proyek jadi medan konflik nasionalisme buruh. Bendera lawan bendera, siapa yang salah? Indonesia Bangladesh, saudara atau musuh di negeri orang? Diskursus mulai menyebar ke ranah politik. Anggota parlemen Malaysia dari Partai Buruh menyalahkan sistem perekrutan yang menumpuk dua bangsa dalam satu proyek tanpa mediasi budaya yang baik. Sementara anggota DPR Indonesia, Ibu Lestari Raharjo, menyatakan di media, pemerintah Malaysia harus melindungi seluruh pekerja migran, jangan biarkan ini menjadi tragedi diplomatik. Namun saat malam turun di Kuala Lumpur, ketegangan belum juga mereda. Di pintu proyek, dua bendera masih berkibar meskipun kini dengan penjagaan aparat di bawahnya. Tiap buruh yang lewat menatapnya dengan dada membusung, seolah menatap medan pertempuran yang akan datang. Dan di satu sudut jalan sempit, sekelompok pria bermata tajam sedang menyusun sesuatu. Tongkat besi, kayu panjang, dan helm proyek yang dilapisi kain merah. "Kalau mereka datang duluan, kita nggak boleh lari." Ucapan itu direkam tanpa sengaja oleh seorang satpam dan dikirim ke grup keamanan. Tapi sudah terlambat. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar naik, di proyek kecil di Kleng, dua kelompok buruh bertemu di parkiran. Belum sempat dijernihkan, batu melayang dan perkelahian pecah. Teriakan, dentuman helm, jeritan minta tolong, semua terjadi dalam waktu singkat. Dua orang terluka parah. Satu dari Indonesia, satu dari Bangladesh. Dan keduanya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Hari itu, bendera dikibarkan setengah tiang di mes buruh Indonesia. Bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka tahu perang sebenarnya belum dimulai. Rapat darurat di KBRI. Pemerintah Indonesia ultimatum Malaysia. Pukul 7 pagi waktu Kuala Lumpur. Pintu gerbang Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Jalan Tun Razak dibuka lebih awal dari biasanya. Di dalamnya suasana tak seperti hari biasa. Sejumlah staf berkumpul di ruang rapat utama. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian masih mengenakan pakaian seadanya karena dipanggil mendadak dini hari tadi. Di atas meja oval panjang, puluhan dokumen dan transkrip laporan keamanan berserakan. Suasana darurat. Atase Ketenagakerjaan Roni Saputra duduk di samping Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Ibu Retno Wira Sakti, seorang diplomat senior yang selama ini dikenal tenang. Tapi hari itu, wajahnya jauh dari tenang. "Kita tidak sedang bicara soal proyek lagi. Kita sedang bicara tentang keamanan warga negara kita." Tajamnya. Satu layar di ujung ruangan
menampilkan rekaman CCTV dari proyek di Klang, di mana dua kelompok buruh bentrok pagi sebelumnya. Di sana terlihat jelas seorang buruh Indonesia tersungkur, kepala berdarah, dan dikeroyok oleh 4 pria berbaju hijau toska. Di sisi lain layar, laporan media online Malaysia bergulir cepat. Komentar publik mulai pecah. Sebagian menyalahkan buruh asing, sebagian menyalahkan pengawasan pemerintah yang lemah. Ini bisa merusak hubungan diplomatik, ucap staf bidang politik. Kalau tak ditangani cepat, publik Indonesia bisa menekan pemerintah untuk menarik buruh massal. Di waktu yang sama, media Indonesia mulai menggencarkan pemberitaan. WNI dikeroyok lagi di Malaysia. Bentrok antar buruh di Kuala Lumpur, KBRI diminta bertindak. Malaysia tak lindungi warga Indonesia? Twitter dan Instagram dipenuhi tagar. Lindungi TKI, Malaysia berbenah, dan bahkan yang lebih ekstrim, seperti pulangkan TKI sekarang. Sementara itu, di markas PDRM Bukit Aman, Kepala Kepolisian Federal Bidang Migran Datuk Arif Zakaria menggelar pertemuan internal. Mereka menerima tekanan langsung dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena isu ini sudah masuk meja kabinet. Konflik ini bukan lagi urusan pekerja, ini sudah jadi urusan dua negara. Tapi tekanan yang lebih berat datang dari publik dan media yang mempertanyakan, kenapa konflik ini bisa meledak seperti ini? Kembali ke KBRI, langkah tegas mulai dirumuskan. Ibu Retno memutuskan 3 hal. Pertama, mengirim nota diplomatik resmi ke Kementerian Luar Negeri Malaysia. Kedua, menuntut perlindungan maksimal terhadap semua buruh Indonesia serta penyelidikan atas kasus kekerasan sebelumnya. Ketiga, meminta mediasi resmi antara kelompok pekerja kedua negara. Dan tak lama setelah itu, rapat virtual diadakan langsung dengan pihak Kemenlu RI dan Kemenaker RI di Jakarta. Disinilah muncul sinyal yang sangat keras. Wakil Menteri Luar Negeri RI berkata, kalau keselamatan warga negara kita tak dijamin, kami siap tarik sebagian buruh dari proyek strategis di Malaysia. Kata-kata itu mengejutkan semua pihak. Ancaman itu bukan main-main. Karena dalam proyek-proyek besar seperti Bandar Malaysia, MRT 3, hingga perumahan elit di Putrajaya, ribuan pekerja Indonesia menjadi tulang punggung. Kabar ultimatum ini cepat sampai ke telinga pihak Malaysia. Esoknya, Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Azman Khalid, menghubungi langsung KBRI dan meminta pertemuan tertutup. Pertemuan itu berlangsung di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Damansara. Tak ada media, tak ada protokol formal, hanya dua pihak yang bicara. Indonesia menuntut perlindungan, Malaysia mencoba menenangkan. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Retno menyodorkan 3 video pengeroyokan buruh Indonesia, 2 surat kesaksian tertulis, dan 1 petisi dari lebih 1.200 TKI di berbagai sektor. Datuk Azman hanya bisa mengangguk. Wajahnya tak bisa menutupi tekanan yang sedang dihadapi. Kami akan tempatkan polisi di tiap titik proyek, dan kami akan tahan siapapun pelaku kekerasan, tak peduli dari mana asalnya, katanya akhirnya. Tapi Ibu Retno tidak berhenti di situ. Kami juga ingin semua korban dari pihak kami dirawat di RS yang layak dan dibiayai penuh oleh perusahaan atau pemerintah Malaysia. Langkah diplomasi mulai membawa angin perubahan. Beberapa proyek besar dihentikan sementara, dan polisi patroli mulai berjaga di titik-titik rawan. Namun di lapangan, api konflik belum sepenuhnya padam. Di dalam mes pekerja, ketegangan tetap tinggi. Saling tatap di kantin, saling curiga di kamar mandi bersama, dan bahkan tidak ada yang berani tidur lebih dulu di malam hari. Di salah satu sudut, Udin, buruh muda yang sebelumnya bersuara lantang, menatap layar ponselnya. Dia melihat pesan yang masuk dari temannya di proyek lain. Bang, di tempat gue malah makin seram. Katanya bakal ada serangan balasan malam ini. Udin menghela nafas. Dia tahu, satu persatu, api kecil bisa berubah menjadi kobaran yang tak terkendali. Dan benar saja. Malam itu, di proyek bangunan kawasan Ampang, 2 orang buruh Bangladesh diserang oleh pria tak dikenal saat mereka sedang mengambil makanan di warung belakang proyek. Salah satu mengalami patah tulang tangan. Serangan itu direkam kamera CCTV dan lagi-lagi wajah penyerangnya menggunakan penutup wajah. Media Malaysia menyebut kejadian itu sebagai serangan balasan kelompok bayangan. Kini publik pun mulai bertanya, apakah konflik ini murni antar buruh atau ada yang mengendalikan dari belakang layar? Teori konspirasi muncul. Beberapa menyebut ini sebagai perang bayangan antar sindikat tenaga kerja yang menggunakan isu nasionalisme untuk menyulut konflik demi mengamankan proyek dan komisi.
Dan di tengah semuanya, satu hal jadi jelas. KBRI kini berdiri di tengah bara yang membara. Satu langkah salah, dan hubungan dua negara bisa terguncang. Hari belum siang sepenuhnya saat Latif bangun dari tidurnya yang hanya 2 jam. Tubuhnya masih remuk, tulang rusuknya memar, pelipis kirinya dijahit 5 jahitan, dan lengannya belum bisa diangkat penuh. Tapi rasa sakit itu tak ada apa-apanya dibanding bara amarah yang berkobar dalam dadanya. Di luar kamar mes, derap kaki para buruh terdengar tergesa. Mereka bicara dalam bahasa campur aduk, Madura, Jawa, Bugis, dan Indonesia baku. Tapi satu kata yang mereka pahami bersama, balas. Saat buruh Bangladesh itu sudah kelewat batas, mereka demo lagi pagi ini di proyek, kata Wahyu, temannya dari Banyuwangi yang selama ini cukup tenang, kini tampak seperti bara yang siap menyala. Saat menghela napas, apa mereka bawa senjata? Enggak, tapi mereka pasang spanduk besar banget. Kami ditindas, kami diintimidasi. Kau percaya Saat? Kita yang babak belur, mereka yang teriak tertindas. Saat berdiri pelan, menahan nyeri. Ia tahu, detik ini bukan hanya fisiknya yang diuji, tapi juga kemampuannya berpikir jernih. Ia bisa memilih membakar kembali amarah seluruh TKI di proyek, atau menahan semuanya dengan satu keputusan matang. Namun sayangnya, tidak semua buruh berpikir seperti dia. Sementara itu, beberapa meter dari lokasi proyek Bangsar Hill Park, ratusan buruh Bangladesh kembali menggelar aksi tandingan. Kali ini lebih besar, lebih rapi. Mereka membawa pengeras suara, poster, dan bahkan rekaman video pengeroyokan versi mereka. Di dalam video itu, mereka hanya menayangkan bagian ketika Saat tampak berteriak ke arah salah satu dari mereka, tanpa menampilkan konteks sebelum atau sesudahnya. "Look, he provoked us! He insulted Islam!" teriak seseorang di antara kerumunan, membuat suasana makin panas. Fitnah itu menyebar cepat. Tiba-tiba, dari isu pertikaian buruh, kini berkembang menjadi isu sensitif. Agama. KBRI Kuala Lumpur langsung turun tangan. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti Saat melakukan penghinaan agama dan meminta semua pihak menahan diri. Namun sebagaimana biasa, klarifikasi tak sekuat sensasi. Di media sosial, video potongan itu telah beredar ke berbagai grup Facebook dan TikTok para pekerja migran. Di dalam proyek, para TKI pun mulai bertindak sendiri. Mereka mendirikan barikade di sekitar area kerja. Beberapa membawa kayu, batang besi, bahkan obeng panjang yang biasa digunakan untuk memasang scaffolding. Di sisi lain, para buruh Bangladesh pun berkumpul dengan perlengkapan kerja yang kini tampak seperti alat serbu. Saat berjalan pelan ke tengah-tengah para TKI yang mulai berkumpul. "Aku tahu kalian marah, tapi kalian juga tahu siapa kita. Kita datang ke Malaysia bukan untuk perang. Kita ke sini buat nyari makan, buat keluarga. Jangan sampai karena satu kejadian, kita semua dipulangkan dalam peti mati." Suasana hening sejenak. "Jangan lupa, mereka juga manusia. Tapi yang kita lawan adalah yang salah, bukan semua." Namun, sebelum suasana mencair, suara sirene polisi terdengar. Sebuah truk polisi Malaysia berhenti di depan proyek. Dari dalamnya turun belasan petugas. Di belakang mereka, tampak pula wartawan asing, menunjukkan bahwa situasi ini sudah jadi sorotan internasional. Petugas langsung memisahkan kedua kelompok buruh. Beberapa dari mereka menanyai Saat dan juga buruh Bangladesh yang sebelumnya menyebarkan video tuduhan penghinaan agama. "Saat Latif, kami minta kamu ikut kami untuk klarifikasi," kata salah satu petugas. Wajah para TKI menegang. "Jangan diam aja Saat. Kau dituduh fitnah agama. Itu bisa masuk penjara." Tapi Saat mengangkat tangan. "Biar aku ikut. Kalau aku tidak salah, aku harus berani buktikan." Sebelum naik ke mobil patroli, Saat menoleh ke Yusuf dan Wahyu. "Jangan lakukan hal bodoh. Kalau aku masuk, jangan sampai kalian ikut-ikutan."
Dan mobil itu pun melaju, membawa Saad menuju kantor polisi Brickfields. Sementara itu, di tempat lain, di salah satu mes buruh Bangladesh di Ampang, para pemimpin kelompok mulai menyusun strategi. Mereka merasa posisi mereka kuat karena mendapatkan dukungan dari salah satu kontraktor subproyek yang berasal dari Bangladesh. Mereka menyusun siasat agar tekanan terhadap Saad dan para TKI tetap tinggi, agar mereka bisa mendapatkan kemenangan politik di internal komunitas mereka. "Kalau dia dipenjara, orang-orang kita makin solid," ujar seorang pria bernama Mahmud, mantan ketua komunitas pekerja Bangladesh di Selangor. Namun apa yang mereka tidak tahu, pihak KBRI sudah mendapatkan saksi baru. Seorang teknisi CCTV bangunan tempat kejadian pengeroyokan datang diam-diam ke KBRI dan menyerahkan rekaman asli tanpa potongan. Di dalam video itu jelas terlihat Saad dikeroyok dalam posisi membela diri dan tidak ada kata-kata penghinaan agama yang diucapkan. KBRI langsung membawa bukti itu ke polisi. Keesokan harinya, Saad dibebaskan. Namun berita pembebasannya tidak serta-merta meredakan ketegangan. Di beberapa proyek, buruh Indonesia merayakan dengan takbir dan sorak-sorai. Di pihak lain, buruh Bangladesh menganggap itu sebagai penghinaan. Ketegangan semakin memuncak. Di akhir narasi ini, Saad berdiri di pinggir proyek, memandang langit Kuala Lumpur yang mendung. "Ini belum selesai. Tapi kalau ini harus jadi api, maka aku akan jadi airnya." Namun, bisakah ia benar-benar meningginkan bara dendam yang makin menyala? Atau semuanya akan meledak di narasi berikutnya? Langit Kuala Lumpur muram, seakan menggambarkan situasi di lapangan proyek Bangsar Hill Park. Hujan rintik baru saja reda, tapi suasana justru makin panas. Sehari setelah Saad Latif dibebaskan, bukannya reda, konflik justru membara. Di pos Satpam proyek, suasana seperti barak militer darurat. Komandan Keamanan Internal terlihat resah. Mereka telah menerima laporan bahwa dua kelompok buruh, Indonesia dan Bangladesh, merencanakan aksi balasan hari ini. Bahkan kabarnya, beberapa buruh mengimpor senjata rakitan dari luar proyek, tongkat besi, pisau lipat, bahkan selang baja yang diruncingkan. Suara lemparan batu memecah keheningan. Satu batu melayang ke arah barak tempat buruh Bangladesh berkumpul, lalu disusul teriakan provokatif dari sisi Indonesia. "Balas darah saudara kita!" Tanpa aba-aba rasmi, massa buruh Indonesia menyerbu. Sebagian menyerat batang scaffolding, memukul tembok, menggertak dengan teriakan. Di sisi lain, buruh Bangladesh yang selama ini menahan diri karena merasa di atas angin lewat isu video fitnah, akhirnya membalas dengan brutal. Terjadi pertempuran terbuka di dalam proyek. Spanduk proyek hancur, helm proyek beterbangan. Satu buruh asal Sampang terkena pukulan obeng di kepalanya dan roboh. Di sisi lain, seorang buruh Bangladesh berdarah-darah setelah diserunduk tiang kayu. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang melerai. Dia berlari masuk dari arah mes, hanya mengenakan jaket tipis dan celana proyek. Matanya langsung membelalak melihat keadaan. Astagfirullah, ini sudah gila. Dia melihat Wahyu terlibat duel 1 lawan 1 dengan pria Bangladesh bertubuh besar. Yusuf memegang tabung gas kecil dan mengacungkannya. Bahkan seorang buruh tua asal NTT terlihat menyeret kaki karena terluka, tapi tetap memungut pecahan besi untuk bertahan. Saat teriak dari atas tumpukan bata, "Berhenti!" Tapi tak ada yang mendengar. Maka dia turun langsung ke tengah pertarungan, menyelamatkan seorang rekan TKI yang hendak ditikam dengan besi panjang. Dia menghadang serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Bruk! Besinya menghantam bahunya, nyaris melumpuhkannya. Tapi Saad tak peduli. Dia peluk penyerangnya sambil berteriak, "Berhenti! Aku tidak mau kita saling membunuh!" Dangannya berdarah, tubuhnya terhuyung. Tapi justru keberanian itu mulai menyadarkan beberapa pihak. Wahyu menghentikan duel, Yusuf menjatuhkan tabung gas. Beberapa orang mulai mundur. Namun, sebelum semuanya reda, petugas keamanan proyek Bangsar Hill Park akhirnya menerobos masuk dengan aparat kepolisian bersenjata.
Gas air mata ditembakkan, semua orang dipukul mundur. Polisi menangkap belasan buruh dari kedua pihak, termasuk Saad, Wahyu, dan Mahmud, pemimpin kelompok Bangladesh. Interogasi dimulai. Pihak imigrasi Malaysia juga hadir. Situasinya genting. Jika terbukti sebagai dalang kerusuhan, izin kerja mereka bisa dicabut dan dideportasi secara permanen, atau lebih parah, dipenjara. Apakah kamu provokatornya? Tanya penyidik kepada Saad. Tidak, saya mencoba mencegahnya. Kamu terluka parah. Kenapa tidak kabur? Karena saya tahu, kalau saya kabur, akan lebih banyak darah tertumpah. Pihak penyidik tampak terdiam. KBRI Kuala Lumpur mengirim surat protes resmi ke pemerintah Malaysia menuntut perlindungan terhadap buruh Indonesia. Mereka juga menekan agar proses hukum berjalan adil dan tidak memihak kelompok tertentu. Sebaliknya, perwakilan komunitas Bangladesh justru menggerakkan media lokal untuk menyudutkan buruh Indonesia dengan narasi kelompok pekerja brutal yang tidak bisa diatur. Di media sosial, perdebatan makin panas. Hashtag Justice for Saad menjadi trending di kalangan diaspora Indonesia di Malaysia dan tanah air. Tapi tagar balasan juga bermunculan. Hashtag Protect Bangladeshi Workers. Konflik ini tidak lagi hanya soal buruh, tapi telah berubah menjadi krisis diplomatik kecil antara dua negara pengirim tenaga kerja terbesar di Malaysia. Saad dibebaskan lebih cepat dari yang diduga. Pihak KBRI menyodorkan bukti bahwa dia menyelamatkan nyawa lawan dan bukannya memicu kerusuhan. Tapi wajahnya tetap muram. Dia tahu, ini belum erdi. Setelah kejadian itu, manajemen proyek Bangsar Hill Park menghentikan sementara proyek konstruksi dan melakukan restrukturisasi tenaga kerja. Ratusan buruh Indonesia dan Bangladesh dirotasi, bahkan sebagian dipulangkan. Saat berdiri di depan pagar proyek yang kini kosong, tubuhnya masih sakit, tapi bukan itu yang membuatnya berat. Dia menatap plakat proyek yang kini terkelupas dan bergumam. Satu proyek, dua bangsa, dan darah di antara mereka. Dia tahu setelah ini akan ada investigasi besar-besaran. Dia tahu dia akan dimintai kesaksian berkali-kali. Tapi lebih dari itu, Langit Kuala Lumpur kembali cerah setelah beberapa hari diliputi mendung dan ketegangan. Proyek Bangsar Hill Park masih disegel, dengan garis kuning membentang di pintu gerbang. Sisa-sisa kerusuhan, helm berserakan, sisa spanduk terbakar, bekas darah di lantai beton, menjadi monumen bisu dari konflik antar bangsa yang mengguncang sektor konstruksi Malaysia. Di sebuah ruangan di dalam KBRI Kuala Lumpur, Saad Latif duduk di hadapan seorang diplomat muda bernama Andika. Wajahnya masih dibalut perban tipis di pelipis kanan, bahu kirinya digips sebagian, tapi bukan itu yang membebaninya. Saad, kami sudah perjuangkan kamu sebisa mungkin. Malaysia tidak menuntut kamu secara hukum, tapi kamu tetap akan dideportasi. Saad menatap kosong. Ia seperti tahu jawaban itu akan datang, tapi ia tak menduga begitu cepat. Setelah insiden kerusuhan besar antara buruh Indonesia dan Bangladesh, pemerintah Malaysia mengambil sikap keras. Tak ingin proyek infrastruktur strategis terhenti karena konflik buruh migran, mereka memberlakukan kebijakan darurat. Pemutusan kontrak massal bagi para pekerja dari dua negara, pelarangan sementara perekrutan buruh baru dari Indonesia dan Bangladesh, pemeriksaan besar-besaran terhadap izin kerja dan status hukum para buruh yang tersisa. Lebih dari 150 orang dideportasi, termasuk Wahyu, Yusuf, dan Mahmud dari kelompok Bangladesh. Media sosial di Indonesia masih ramai membahas keberaniannya. Cuplikan video dari CCTV proyek saat menghentikan pertarungan dan menyelamatkan lawannya menjadi viral di TikTok dan Instagram. Ia disebut sebagai pahlawan perbatasan, buruh damai, hingga sang penengah dari Madura. Namun bagi Saad, semua itu terasa kosong. Ia kehilangan rekan-rekannya, pekerjaannya, dan harapannya untuk hidup layak di negeri seberang. Lebih dari itu,
ia dihantui perasaan gagal menjaga kehormatan bangsanya. Di kamar kecil KBRI Kuala Lumpur, saat menulis catatan tangan, "Aku datang ke negeri orang untuk bekerja, bukan berperang." Tapi kenyataan berkata lain. Aku melihat sahabat-sahabatku dibantai, melihat darah di tempat yang seharusnya jadi tempat mencari nafkah. Aku tak tahu apakah dunia akan mengingat kisah kami atau hanya menjadikannya berita satu hari. Tapi aku tahu satu hal, aku tak akan diam. Catatan itu ia titipkan kepada staf KBRI sebelum keberangkatan. Ketika kapal feri yang mengangkut buruh deportasi tiba di dermaga, saat turun dengan langkah berat, ia tak menyangka akan kembali ke tanah kelahirannya dalam keadaan seperti ini. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang buangan. Namun kejutan menantinya. Ratusan orang menyambut. Di antaranya adalah keluarga korban pengeroyokan, rekan-rekan sesama TKI yang lebih dulu pulang, serta beberapa aktivis buruh yang membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Saat Latif, suaramu adalah suara kami." Ia tertegun. Seorang wartawan mendekat, menyorot kamera ke wajahnya. "Mas Saat, bagaimana rasanya kembali ke Indonesia setelah semua yang terjadi?" Ia menatap ke arah kamera, lalu berkata, "Kalau kalian pikir aku pulang karena kalah, kalian salah. Aku pulang untuk menyuarakan yang tak bisa bersuara." Beberapa minggu kemudian, Gerakan Satu Pekerja Nusantara lahir, sebuah komunitas yang dibentuk oleh ex-TKI, aktivis, dan mantan buruh yang menjadi korban eksploitasi atau konflik di luar negeri, saat menjadi salah satu penggagasnya. Mereka mengadvokasi regulasi yang lebih kuat untuk melindungi TKI, menekan perusahaan outsourcing nakal, dan mendesak pemerintah agar perjanjian kerja internasional tak hanya menguntungkan negara pengirim, tapi juga menjamin martabat pekerja. Ia keliling dari kota ke kota, Surabaya, Jember, Sampang, hingga Jakarta. Ia berbicara di universitas, masjid, bahkan acara televisi. Beberapa orang dari kelompok buruh Bangladesh yang masih tinggal di Malaysia mengunggah video-video bernada provokatif, menyudutkan Saat, menyebutnya pembawa bencana, bahkan ada yang mengancam jika Saat kembali ke Malaysia, mereka akan selesaikan di jalanan. Pihak PDRM menanggapi dingin. Mereka menyatakan penyelidikan sudah selesai. Tak ada bukti keterlibatan terorganisir. Ini hanya kerusuhan lokal, kata mereka. Namun bagi Saat dan ribuan TKI lainnya, ini adalah pengingat pahit bahwa di balik peluang kerja di luar negeri ada ranjau sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak. Suatu sore di Madura, Saat berjalan menyusuri pematang sawah. Bajunya lusuh, tapi wajahnya tegar. Seorang pemuda menyapanya. "Mas Saat, besok ada undangan seminar di Surabaya ya, tentang buruh migran." Ia mengangguk. "Masih mau terus bicara soal itu?" Saat menoleh, menatap kejauhan, lalu berkata pelan, "Kalau bukan kita yang bicara, siapa lagi?" Tapi perjuangan para buruh Indonesia di luar negeri masih terus berlangsung. Di balik jerih payah mereka membangun negeri orang, mereka juga membawa harapan, luka, dan semangat yang tak pernah padam.